Mari kita berdoa. Bapa, pujian yang kami baru dengar, kerinduan hati kami yang sesungguhnya, sadar atau tidak, kerinduan kami adalah menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan menikmati intimasi dengan Tuhan. Biarlah pujian ini tidak hanya sekedar kami dengar, tidak sekedar kami ucapkan, tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, hati kami yang sesungguhnya dengan tulus merindukan Tuhan. Itu pada waktu kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tolong supaya seluruh konsentrasi perhatian kami terarah kepada Tuhan saja, sehingga apa yang Tuhan katakan kepada kami mengerti. Apa yang kami mengerti, kami percaya firman Tuhan. Dan apa yang kami percaya tentang firman Tuhan, tidak hanya menjadi pengetahuan kami, tetapi kami bertekad untuk mentaati firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman Allah yang hidup menghidupkan kami. Firman Allah yang berkuasa memberikan kuasa kepada kami. Firman Allah yang adalah kebenaran membenarkan kami. Dan firman Allah yang kekal memberikan nilai kekekalan di dalam hidup kami. Pada waktu kami pulang dari rumah-Mu ya Tuhan, kami dipuaskan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tidak lebih daripada saudara kami yang mendengar. Oleh sebab itu topang hamba-Mu, berikan hikmat kuasa kepada hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus selamat kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Enggak dengar di semua saudara. Shalom. Puji Tuhan saudara ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik saudara. Di tengah-tengah hiruk pikuk hidup kita, pergulatan hidup kita saudara, ada kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk ada di rumah Tuhan dan bukan di tempat yang lain saudara ya. Nah, saya percaya pada waktu Tuhan pimpin kita ke rumahnya, ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita pada pagi hari ini. Nah saudara, kita akan membaca dan merenungkan sebuah firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saudara ya. Saya kira bagi sebagian kita ayat-ayat ini sangat familiar bagi kita, tetapi mari kita memberikan waktu kita untuk memikirkannya dan merenungkannya ulang saudara ya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa hal yang terpenting dalam hidup ini adalah kesehatan saudara ya. Kita sepakat saudara-saudara ya. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya punya paman dari Malaysia telepon saya. Lalu kami ngobrol panjang. Karena apa saudara? Karena di akhir tahun 2024 ini paman saya masuk rumah sakit dan sudah kritis. Dan dikatakan bahwa banyak cairan atau air di paru-parunya saudara ya. Nah sempat dirawat di rumah sakit itu 3 minggu. Puji Tuhan saudara, di awal tahun 2025 Tuhan pulihkan beliau dan sembuh sehat saudara. Nah saudara, pada waktu saya tanya kepada paman saya, paman, uncle, how are you? Apa kabar? Bagaimana dengan kesehatanmu? Dia bilang begini, iya, puji Tuhan, fisik saya, tubuh saya baik-baik, ya, dan mata saya bisa masih membaca jelas, membaca firman Tuhan tanpa pakai kacamata, dan telinga saya, pendengaran saya juga baik. Tetapi satu hal dia katakan, lutut saya sudah sakit-sakit dan tidak bisa berdiri dengan baik. Lalu dia menyampaikan satu permohonan, tolong doakan pamanmu yang tahun ini sudah umur 92 tahun. Berikan kepada pamanmu selama usia yang sudah lanjut ini tetap sehat-sehat saja. Saudara-saudara, saya kira
Setiap kita setuju bahwa kesehatan adalah hal yang paling penting. Apalah artinya kita punya umur panjang kalau kita tidak sehat? Hidup tidak nikmat, saudara. Apalah artinya kita punya kekayaan yang melimpah-limpah kalau kita tidak sehat? Saya menemukan seorang yang sangat kaya, tetapi sudah dikatakan begini, apalah artinya harta saya kalau saya tiap pagi dan tiap hari hanya makan bubur putih? Saudara, hidup tidak nikmat. Apalah artinya kita punya keturunan banyak, punya anak banyak, kalau kita tidak sehat, saudara. Dan saudara-saudara, kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam hidup ini hari ini. Bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang umur lanjut, saudara, tetapi dari anak kecil sampai dewasa, sampai umur lanjut, saudara. Semua kita butuh yang namanya kesehatan. Saudara-saudara, kesehatan lahiriah atau kesehatan yang secara fisikal, badaniah, tubuh ini adalah sangat-sangat penting, saudara. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa beraktivitas. Kalau tidak sehat, kita tidak bisa bekerja. Kalau tidak sehat, kita tidak menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang, saudara. Dan tidak sehat, kita tidak bisa melayani Tuhan. Dan kesehatan fisikal adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita, saudara. Kemudian, saudara, di samping itu kesehatan rohaniah, kesehatan secara spiritual juga jauh-jauh lebih penting di dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita sehat lahiriah, tapi tidak sehat batiniah, tidak sehat secara rohaniah, saudara, ada persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Pernah saya ditanya seorang jemaat kita begini, Musa, sehat mana lebih baik, sehat jasmani apa sehat rohani? Kalau dipilih, menurut saudara mana lebih baik, saudara? Sehat jasmani atau rohani? Halo, ibunya ada di sana? Mana? Kalau satu disuruh pilih, mana pilih? Halo? Perhatikan baik-baik. Ada banyak orang yang sehat, yang kaya, jiwanya nggak sehat, bunuh diri dari lantai 26. Saudara. Ada orang yang tidak bisa berjalan, paralyzed, lumpuh. Tetapi 10 tahun lumpuh, dia ada damai di dalam hatinya, dia happy menjalani kehidupannya. Kalau menurut saudara, mana kesehatan yang jauh lebih penting? Jasmani, rohani? Kalau pilih satu. Kalau pilih dua-duanya, pilih dua-duanya bagus. Sehat lahiriah, sehat rohani ya kan, saudara ya. Betul enggak, saudara? Nah, saudara, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu sehat? Kan pertanyaan begitu. Mungkin saya berkata begini, mudah sekali. Kalau bicara tentang kesehatan secara lahiriah, secara fisik gampang, saudara. Salah satu alat untuk kita mendiagnosa kesehatan secara fisik adalah namanya apa? Termometer, saudara. Ada banyak, saudara. Salah satu, saudara. Nah, tetapi kalau kita berbicara bagaimana kita tahu bahwa kesehatan rohania saya, spiritual saya ini sehat, saudara. Nah, saudara, salah satu alat untuk kita mengetahui apa kita sehat secara rohania adalah kita mendiagnosanya dengan pertanyaan ataupun dengan yang namanya kuesioner. Ya, kalau fisik termometer, kalau untuk sehat rohani namanya kuesioner, saudara ya. Oke. Nah, saudara, untuk itu saya mengajak kita untuk menggunakan 3 pertanyaan penting untuk kita mengetahui apakah saya ini sehat-sehat secara rohani atau tidak sehat, saudara. Apakah saya ini demam secara rohani atau tidak demam, saudara? Apakah saya ini sakit secara rohani atau tidak sakit? Nah, saudara, mari kita menggunakan 3 pertanyaan untuk mengerti atau mengetahui apakah saya ini sehat secara rohani. Yang pertama adalah, apakah saya suka dengan hal-hal rohani? Nah, saudara, hal-hal rohani ini kita tahu, saudara, di dalam diri kita ini ada 2 aspek. Yang pertama, aspek yang namanya materi. Aspek materi itu adalah fisik kita, tubuh kita ini, saudara, yang sifatnya ragawi. Hal yang imateri atau non materi itu adalah yang namanya jiwa dan roh, ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita berkaitan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan yang namanya jiwa dan roh, itu tidak bisa dipenuhi dengan materi. Dia hanya dapat dipenuhi oleh yang roh itu, yang namanya Tuhan itu. Jadi berkaitan atau berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita bicara tentang hal-hal yang rohani,
itu terkait dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Begitu saudara ya. Nah saudara perhatikan, yang pertama adalah untuk mengerti atau untuk mengetahui apakah saya suka perkara-perkara ini. Apakah kita suka kepada firman Tuhan? Apakah kita suka dengan firman Tuhan? Saya berkata begini, Pak, jelas dong saya suka. Ya, saudara ya. Nah mari saudara kita coba mencermati pertanyaan ini saudara. Apakah saya suka dengan firman Tuhan? Coba perhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Tetapi saudara saya penggal beberapa frasa di antara ayat 1 dengan ayat 2 itu saudara ya. Saya coba sambungnya begini. Berbahagialah orang, nah itu saya skip di situ, perhatikan ya. Yang ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saudara, kata kesukaan di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris ada delight. Itu adalah kesukaan yang kuat, kesukaan yang besar. Ada dorongan yang muncul dari dalam diri kita, saudara, yang mendorong kita untuk suka kepada firman Tuhan. Nah, coba perhatikan seberapa besar dorongan di dalam hati saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apakah kita selama ini mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan karena dicatwalin, dirutinin untuk baca firman Tuhan? Atau keinginan kita membaca firman Tuhan itu ada dorongan, kesukaan kita? Saudara, satu kali saya diajak sama kakak ipar saya di Jogja, saudara. Dia bilang begini, Nis besok kita sarapan. Oke. Nah pagi-pagi dia bangunin saya cepat-cepat. Dia bilang, Nis cepat bangun, kita mau berangkat sarapan. Saya bilang, sarapan di mana kok? Ayo cepat kita sarapan di Muntilan. Tahu saudara Muntilan, Jogja Muntilan tahu saudara ya? Itu kira-kira 40 sekian kilometer, entah berapa persis saudara ya. Nah saudara-saudara saya bilang, kok sarapan apa kita di sana, kok jauh banget ya, di Jogja aja. Dia bilang begini, Nis ada soto paling enak di Muntilan. Dan saudara tahu tempatnya di mana? Bukan di ruko, bukan rumah makan, di bawah jembatan saudara. Saya bilang, kok bela-belain cari makanan begini ya? Dia bilang, enak, saya suka. Saudara, perhatikan saudara, ketika ada sesuatu yang kita suka, saudara kita bela-belain untuk datang untuk mendapatkan sesuatu yang kita suka. Betul nggak saudara? Nah saudara, boleh ditolong layarnya ya, supaya tidak hilang jejak. Yang pertama adalah saudara, ekspresi orang yang suka kepada firman Tuhan adalah dia rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Nah di dalam Amsal pasal 2 ayat 3 sampai 4 itu saudara ada dua kata penting. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Saudara, pada waktu saya membaca ini saya tertegun sejenak. Seperti orang yang mencari perak dan seperti orang yang mengejar harta terpendam. Saudara-saudara, orang yang seperti ini mencari harta terpendam itu saudara, dia tidak peduli dengan rintangannya. Dia tidak peduli dengan masalah yang dia hadapi. Yang penting, sesuai dengan peta ini, saya mengikuti peta ini, mencapai tujuan, mencari harta terpendam. Saudara-saudara, coba kita pikirkan bagaimana kerinduan kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini. Lalu gereja kita membuat yang namanya kelompok kecil supaya kita bertumbuh bersama-sama membaca firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak di antara kita yang hari ini yang punya keinginan, punya kesukaan yang besar untuk belajar firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan. Saudara, di sini kita mulai melihat, mendeteksi apakah saya sehat secara rohani atau tidak sehat secara rohani. Sejauh mana kita punya kerinduan, sejauh mana kita punya kesukaan untuk belajar firman Tuhan. Minta maaf saudara, jangan sampai Alkitab kita di rumah sampai hari ini sudah mulai berdebu. Bukan karena jarang dibaca, saudara, di Jakarta banyak debu, saudara. Tetapi juga mungkin saudara, kita tidak pernah lagi membuka Alkitab, saudara. Nah, saudara-saudara, sejauh mana kita mempunyai hati yang suka rindu kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah, ketika kita mendapatkan harta terpendam yang sangat berharga itu saudara, apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, orang yang suka kepada firman Tuhan, dia akan
komitmen. Apa yang dia dapatkan, dia baca, dia renungkan, dia dengar firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pengetahuan saja, tidak hanya masuk telinga kanan keluar kiri, saudara. Tapi dia bertekad untuk pegang firman Tuhan. Ada dua kata penting di situ, kata kerja, saudara ya. Hai anak-anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, simpan di hati kita. Nggak ada tempat yang lebih baik, yang lebih tepat untuk kita menyimpan kebenaran firman Tuhan yang kita temukan ketika kita menggalinya, kita mempelajarinya. Simpan di hati, saudara. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 11 itu, saudara ya, nanti saya baca di rumah. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara, kalau kita tidak pernah menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, kita tidak bisa mendeteksi hal-hal yang jahat, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sifatnya keberdosaan itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendeteksinya karena firman Tuhan tidak kita simpan di hati kita. Nah, saudara, biarlah kiranya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kita mendengar khotbah atau mendengarkan renungan-renungan atau membaca renungan harian atau juga mendengar TAG, saudara. Apakah ada kebenaran satupun, saudara? Enggak masalah, tangkap dan simpan di hati saudara. Dan biarkan kebenaran firman Tuhan itu menguasai hatimu dan pikiranmu. Karena pada waktu engkau berinteraksi dengan dunia, apa yang ada dalam hati saudara, pikiran saudara itu akan sangat mempengaruhi apa yang kau katakan, apa yang kau pikirkan, dan apa yang kau kerjakan. Menyimpankan firman Tuhan di dalam hati. Nah, saudara, orang yang suka kepada firman Tuhan, dia tidak hanya suka mempelajari, meneliti firman Tuhan, tidak hanya suka komit pegang firman Tuhan, tetapi dia juga orang yang bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan Mazmur 40 ayat 8 ini, Daud berkata begini, seorang raja loh saudara ya, bukan siapa-siapa, seorang raja yang punya pengaruh besar, punya kuasa besar, punya kekayaan besar, tapi perhatikan baik-baik. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Saya memperhatikan apa maksudnya di dalam dada. Ini sebenarnya sama kalau saudara lihat di bahasa Inggris, kata di dalam in my heart, di dalam Amsal itu sama dengan yang di di Mazmur 111 19 ayat 11 dan juga sama dengan Mazmur 40 ayat 8 itu sebenarnya maksudnya di dalam hatiku. Kalau kita mungkin mengartikan secara harafiah bahasa Indonesia, di dadaku di luar sini. Tapi di dalam hatiku aku menyimpan Taurat-Mu. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang rindu membaca firman Tuhan, rindu belajar firman Tuhan. Ketika kita menemukan firman Tuhan, kita simpan firman Tuhan baik-baik di hati kita, dalam pikiran kita. Lalu kita bertekad untuk taat melakukannya. Saudara, hal yang paling penting dalam hidup kita bukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita dengar. Hal yang paling penting adalah seberapa banyak firman Tuhan yang kau sudah lakukan dalam hidup ini. Seringkali kita berkata begini, sekian lama saya jadi orang Kristen, anggota jemaat GKI JMB, Jemaat Mangga Besar. Saya tidak pernah mengalami perubahan hidup. Dari dulu sampai hari ini saya tidak pernah mengalami yang namanya kuasa firman Tuhan. What happened? The problem is, kita tidak pernah bertekad untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Saudara, seorang hamba Tuhan, beliau adalah teman daripada D.L. Moody, dari Spurgeon, pengkhotbah terkenal. Dia berkata begini, saudara, buku-buku lain akan memberikan kepada kita informasi, tapi Alkitab akan memberikan kita transformasi. Saudara, ketika kau punya hati yang rindu suka membaca firman Tuhan, ketika kau simpan firman Tuhan, ketika kau melakukan firman Tuhan, engkau tidak pernah sia-sia. Usahamu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan itu akan mentransformasi, akan memberikan sebuah perubahan besar dalam hidup saudara. Dan sebenarnya saudara, bukankah ini yang kita inginkan di dalam hidup kita? Apa yang kita dapatkan berdampak bagi hidup kita, mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sehingga kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang sama dengan dunia, saudara.
Di samping saudara kita mendeteksi hal-hal rohani itu suka firman Tuhan. Yang kedua adalah apakah kita suka berdoa? Nah, Yohanes di dalam Mazmur saudara ya. Mazmur itu ayat yang kedua berkata, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara. Nah, kata merenungkan itu di dalam bahasa aslinya mengunyah ataupun memamah biak. Misalnya kalau kerbau makan rumput itu dia tidak langsung telan. Dia kunyah, simpan di sisi kiri kanannya. Nanti pada waktu dia sudah agak ini baru dia masukkan dikit-dikit, saudara. Nah, ini dalam pengertian begitu, saudara. Memamah biak, merenungkan ini artinya di dalam pengertian sama, pengertian praktisnya adalah devotion. Devotion itu artinya tidak hanya merenungkan tetapi dia mengkaitkan dengan Tuhan yang punya firman. Ketika dia mengkaitkan, memikirkan siapa yang kasih firman itu, maka sudah disertai dengan yang namanya doa. Iya kan? Ketika engkau devotion, engkau merenungkan firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tetapi setelah engkau mendengar firman Tuhan, engkau berdoa kepada Tuhan. Karena itu adalah komunikasi yang sifatnya timbal balik. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu kita membiarkan Tuhan bicara sama kita, Tuhan sapa kita. Tapi ketika berdoa sama Tuhan, itu bagian kita, giliran kita mau omong sama Tuhan. Jadi sudah di dalam Mazmur 69:14 itu, ini Raja Daud sudah. Tetapi aku berdoa kepadamu Tuhan, pada waktu engkau berkenan. Ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Saudara, kalau kita bicara tentang doa itu, pertama adalah itu bicara tentang komunikasi. Komunikasi kita dengan Tuhan. Tahu saudara apa artinya doa? 3 huruf, D-O-A. Apa artinya saudara? Singkatan dari apa? D-O-A. D itu datang, O itu omong-omong, A itu Allah. Datang omong-omong sama Allah, saudara. Ya, saudara, ini akronim saya buat sendiri, saudara ya. Maksud saya begini, untuk mengingatkan kepada kita, ketika kita berdoa itu artinya kita sedang komunikasi dengan Tuhan. Waktu kita komunikasi sudah bicara sama Tuhan, itu kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Betul tidak, saudara? Selalu kita kaitkan doa itu dengan permohonan kepada Tuhan, betul? Menyampaikan kerinduan kita, keinginan kita, rencana kita, masa depan kita, bla bla bla. Banyak permohonan-permohonan kita akan kepada Tuhan. Tapi saudara, doa itu juga sarana bagi kita untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hati kita. Kita ngomong sama tetangga, kita ngomong sama teman, mungkin sama orang tua, dengan pasangan kita terbatas. Tetapi engkau ngomong sama Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan 24 hours. Tuhan tidak pernah busy lain. Dia selalu siap untuk mendengar curahan hati saudara melalui doa. Tapi saudara, doa itu juga bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi doa itu adalah intimasi dengan Tuhan. Apa itu intimasi? Artinya adalah mengalami kedekatan, keakraban dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah kita suka berdoa selama ini? Mungkin kita berkata, ya Pak, pendeta saya selalu dekat sama Tuhan, hanya doa, naikkan permohonan doa saya sama Tuhan. Banyak sekali permohonan saya lah, apalagi sekarang ini susah. Tapi saudara, bukan hanya sekedar itu doa. Doa itu adalah bagaimana kita menyediakan waktu kita yang proper, lalu kita mengalami intimasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Sehingga demikian saudara, kita akan semakin hari semakin membangun relasi dekat dengan Tuhan. Saudara, semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin engkau dipengaruhi dengan apa? Dengan citra Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan karakter-karakter Allah. Jadi intimasi itu adalah rangka kita membangun bagaimana kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ada orang yang tidak terlalu suka berdoa karena pikir berdoa itu hanya sekedar untuk mohon-mohon dan minta-minta sama Tuhan. Tidak. Doa itu adalah bagaimana engkau menjadi serupa dengan Kristus dalam rangka mengalami intimasi dan kedekatan dengan Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk renungkan ini. Sejauh mana kita suka mempelajari firman Tuhan, saudara, maka sejauh itu pula firman Tuhan yang mempengaruhi hidup kita. Sejauh mana firman Tuhan mempengaruhi hidup kita, sejauh itu pula kesehatan rohani kita. Dalam hal berdoa, saudara, sejauh mana kita suka berdoa, sejauh itu pula intimasi kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita mengalami intimasi dengan Tuhan, sejauh itu kita melihat kesehatan rohani kita. Saudara, mari kita mulai memikirkan. Boleh saudara, saya mengajak kita menilai bagaimana keadaan rohani kita. Mau habis waktu saudara ya.
Saya membuat semacam kuesioner, spiritual life score. Boleh saudara foto ini? Dan saya harap saudara untuk untuk nanti mengisinya di rumah atau isi sekarang boleh saudara. Nah coba kita mengisi ini saudara. Apakah saya suka belajar firman Tuhan? Saudara bisa kasih checkpoint. Belum. Atau ya kadang-kadang. Atau sering. Nah semua pertanyaan-pertanyaan saudara cari membuat checkpoint. Nah setelah itu saudara akan menemukan kondisi rohani saudara sehat atau tidak sehat. Saya berharap ketika kita membuat skor ini ataupun penilaian ini saudara, kita mulai memikirkan, merenungkan apa yang seharusnya, sepantasnya saya lakukan sebagai orang Kristen. Saudara, jika kita tidak pernah mencintai firman Tuhan, kita tidak pernah mengenal Allah dengan benar. Dan jika kita tidak mengenal Allah dengan benar, kita tidak pernah mengalami intimasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, apakah saya mengalami pertumbuhan rohani? Saudara, di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah saudara-saudara, saya kira ini satu hal yang pada umumnya ini sifatnya natural. Sesuatu yang hidup itu ditanam di tepi aliran air pasti tumbuh, betul nggak saudara? Kalau dia tidak tumbuh, ditanam di tepi aliran air yang connect dengan sumber air, dia tidak tumbuh, ada masalah pada tanamannya. Kenapa? Karena sumber tidak pernah berubah, iya kan? Sumber tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah masalah tanamannya, bertumbuh tidak bertumbuh. Pada waktu tanamannya masuk tidak akar, saudara, apakah akarnya itu berfungsi atau tidak berfungsi untuk menyerap sari-sari makanannya? Nah, saudara-saudara, dalam hal ini, seorang yang mengalami pertumbuhan, dia pasti berakar di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, saudara-saudara. Jadi ini adalah perintah, keinginan Tuhan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Hendaklah kamu berakar. Berakar itu adalah bagaimana kita membiarkan firman Tuhan itu semakin kuat menancap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga firman Allah kebenaran itu berakar. Yang kedua adalah, apakah firman Tuhan itu mengubah hidup kita? Nah saudara, di sini dikatakan di dalam ayat Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi bagi orang yang sudah percaya Yesus, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita percaya Yesus dan engkau tidak pernah mengalami hidup yang diubah, ada masalah dengan kesehatan rohani kita. Ada 3 saudara perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah perubahan pola pikir. Artinya pola pikir kita yang dipengaruhi oleh budaya masa lalu, oleh filsafat-filsafat masa lalu, oleh filsafat dunia masa lalu ketika percaya Tuhan. Sekarang pola pikir kita dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Apakah itu terjadi? Satu kali saya bersama dengan seorang ibu, kami ngobrol-ngobrol, lalu dia pernah dititipi oleh seorang teman anaknya di Amerika, sebuah barang diberikan kepada seorang hamba Tuhan di Jakarta. Nah setelah pada waktu barang ini diberikan, dia sudah terima, dan ibu ini ketemu dengan orang itu, dan mungkin hamba Tuhan itu tidak kenal dia siapa, lalu dia merasa dia tidak dihargai. Lalu ibu ini bilang begini, pokoknya lain kali gue gak mau lagi deh dititip-titipin lagi. Ya kita bawa aja dari jauh-jauh, gak dihargai. Ya saya memaklumi saudara ya. Tapi saudara, saya surprise. Tiba-tiba dia bilang begini, wah itu gak benar ya, gak boleh ya begitu ya. Kita kan sudah anak Tuhan, gak boleh pikir begitu ya. Gak dihargai tetap, dihargai atau dihargai tetap ya. Kita mau tolong orang ya. Saya bilang, Bu, bagus. Coba lihat cara berpikir begini. Seringkali kita terjebak, kita sering dengar firman Tuhan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang mempengaruhi sikap kelakuan kita? Bukan firman Tuhan, tapi pola pikir kita, saudara, yang terbawa dari masa-masa lalu. Tapi hari ini kita percaya kepada Tuhan. Apakah firman Tuhan itu mempengaruhi cara pikir kita? Apa mengubah cara pikir kita? Yang kedua adalah pola rasa, bicara tentang emosi. Emosi yang tidak terkendali, emosi yang meledak-ledak ya. Pernah satu kali Pak Pendeta, ini suami saya udah jadi orang Kristen, rajin di gereja, tapi kalau marah ledak-ledak Pak Pendeta. bisa jadi bom meledak dalam keluarga.
Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Apakah emosi kita, pola rasa kita, emosi kita juga berubah? Ada orang Kristen yang bilang begini, itu ya omong Pak Pendeta ya, nyakitin hati gue pindah gereja dah. Ada yang bilang begini, itu teman gereja orang nggak ramah, cari tempat yang lain. Saudara-saudara, menurut saya ini masih kekanak-kanakan. Kita tidak pernah mengalami perubahan secara rasa kita, emosi kita. Orang begini, kalau dia berbuat jahat sama saya jauh lebih jahat. Saya tidak pernah akan melupakan. Saudara simpan sakit hati bertahun-tahun sebagai orang Kristen. Datang ke gereja nyanyi puji Tuhan, haleluya. Tapi rasa dendam, amarah, kepahitan, kita masih simpan dalam-dalam. Saudara, engkau tidak pernah mengalami hidup yang diubah. Bagaimana kesehatan rohani kita? Yang terakhir adalah pola laku, tindakan perbuatan kita. Apakah tindakan kita ini sesuatu yang memberkati orang lain? Atau jangan-jangan kelakuan kita, tindakan kita sama dengan cara dunia. Saudara-saudara, Tuhan inginkan supaya itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang sudah mengalami hidup yang diubah. Dan juga saudara, yang ketiga adalah seseorang yang bertumbuh itu dia harus bertumbuh menjadi dewasa. Enggak mungkin bertumbuh itu menjadi anak-anak terus saudara ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, seseorang yang sudah dewasa, paling tidak ada 3 ciri ini. Pertama, dia fokus. Artinya fokus itu adalah dia tidak labil. Dia tidak mudah terpengaruh. Arahnya tertuju kepada tujuan. Orang yang dewasa itu seperti itu. Kalau kita masih mulai terpengaruh sana sini, emosi kita masih labil, saudara ya, arah kita juga belum jelas kemana, saudara ya, bingung kesana kemari. Makanya ada orang Kristen gereja keliling-keliling, GKKK, gereja keliling-keliling, belum mantap hatinya saudara ya. Nah, orang yang dewasa itu dia sudah firm, fokus tujuan hidupnya. Yang kedua adalah dia adalah orang yang kuat, dia tangguh. Di dalam ayat firman Tuhan ini saudara ya, akhirnya Paulus katakan kepada orang di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Orang yang dewasa itu orang yang kuat, dia mampu menanggung segala beban, segala persoalan, segala kesulitan. Nah, kalau saudara lihat teks firman Tuhan ini berbicara tentang kita ini hidup di dalam peperangan rohani saudara. Menghadapi musuh-musuh bukan yang kelihatan, tapi musuh yang tidak kelihatan. Seorang yang dewasa, dia punya kekuatan untuk menanggung semuanya. Dia tidak mulai menyerah. Dia tidak mudah mengkhianati imannya. Dia adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang dewasa itu tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah tidak hanya tanggung jawab kepada dirinya, tanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada dia, dia responsibility Tuhan. Apa yang kau berikan kepada aku akan berikan kepada Tuhan. Orang dewasa tuh. Orang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab kepada dirinya. Dia mempunyai disiplin diri. Dia bisa mengatur diri. Dia menjaga diri. Itu orang dewasa. Tapi juga dia bertanggung jawab kepada sesamanya. Dia tidak hanya peduli kepada dirinya, tetapi dia peduli kepada orang lain. Dia memperhatikan kepentingan orang lain, kesulitan-kesulitan orang lain di sekitarnya. Saudara, itu tandanya kita adalah orang yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Pernah dengar lagu ini? Ini ada guru sekolah minggu sini. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, dia ubahku. Terus, sejak ku terima dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Terus apa? Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak akan seperti dulu lagi. Terus apa lagi? Meskipun nampak lambat, namun ku tahu. Terus apa? Ku pasti sempurna lagi. Saudara, lagu anak-anak saya kira kita perlu renungkan bersama-sama. Walaupun bertumbuh sedikit demi sedikit, tapi progres sampai pada satu saat kita akan mengalami kesempurnaan. Saudara, jika kita bertumbuh dan berakar di dalam Kristus,
maka kita akan mengalami perubahan hidup. Mengalami pola pikir yang diubah, pola rasa yang diubah Tuhan, dan juga pola laku yang diubah. Sehingga kita semakin hari semakin memiliki hidup yang berkualitas. Demikian juga saudara, ketika kita dewasa ke arah Kristus, maka saudara kita semakin tangguh menghadapi tantangan hidup ini. Dan kita menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam hidup ini saudara. Hidup menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, boleh kita kasih skor lagi? Boleh ya saudara ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kasih checklist. Mana saudara ya? Mana posisi kita hari ini? Dan ini menolong saudara untuk kembali membenahi, membangun kehidupan saudara menjadi jauh lebih baik seperti yang Tuhan katakan, menjadi hidup rohani yang sehat. Oke, jadi jika kita tidak pernah bertumbuh, maka kita tidak pernah mencapai tujuan panggilan kita sebagai orang percaya, dan kita tidak pernah mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Saudara mau hidup kelimpahan? Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara, jadikan hidup engkau bertumbuh dan mengalami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, pertanyaan terakhir. Nah saudara, pertanyaan terakhir adalah apakah saya menghasilkan buah rohani? Di dalam ayat yang ketiga itu, di frasa berikutnya berkata begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow, hebat sekali saudara ya. Pertanyaannya adalah apakah saya sekian lama jadi orang Kristen? Apakah saya sekian lama menjadi pelayan Tuhan? Apakah saya menghasilkan buah-buah rohani dalam hidup saya? Paling tidak ada 3 buah yang saya mau sharekan kepada saudara. Yang pertama adalah Kolose pasal 1 ayat 10. Yaitu buah karya perbuatan baik. Buah 3K saudara, supaya mudah ingat ya. Di situ katakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara-saudara, kata pekerjaan yang baik ini tidak hanya berbicara tindakan. Tindakan perbuatan baik. Ataupun seringkali kita kaitkan dengan perbuatan baik itu menolong orang, dengan memberikan sesuatu, ataupun memberikan sedekah, ataupun memberikan apa saudara kepada orang lain. Itu baik, tetapi saudara, kata perbuatan baik ini jauh lebih berbicara tentang sesuatu yang berkualitas yang kita lakukan untuk demi kepentingan, demi kebaikan orang lain. Apapun itu, termasuk mungkin perkataan, termasuk itu mungkin ide, gagasan, termasuk mungkin itu adalah sesuatu yang kita mau berikan kepada orang yang sifatnya materi. Adalah perbuatan-perbuatan baik, termasuk misalnya kita menolong orang lain. Artinya gini, apapun yang kita produk dalam hidup kita yang berdampak positif dan membangun orang lain, itu adalah yang namanya karya perbuatan baik. Termasuk mungkin misalnya sudah mempunyai talenta karunia untuk melayani Tuhan. Apakah kita hasilkan itu dalam hidup kita atau kita pendam saudara dalam hidup kita? Waktu mau habis saudara. Yang kedua adalah apakah kita menghasilkan buah K yang ketiga adalah karakter yang indah. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena saudara pasti tahu, hafal ini. Buah apa saudara? Buah yang muncul dari hidup kita adakah? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat kata-kata terakhir. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudara, bicara tentang karakter itu adalah bicara tentang watak, kepribadian kita. Bicara tentang apa yang muncul dari hidup kita yang kita lihat dari kehidupan moralitas kita, saudara. Nampak dari situ, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah buah-buah ini muncul? Sebaiknya, selayaknya, sejatinya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berkata Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka buah-buah ini seharusnya muncul. Tapi mungkin kita bertanya begini, Pak, saya sudah terima Yesus dalam hidup saya dan saya yakin Roh Kudus ada dalam hidup saya, tapi saya tidak pernah menghasilkan buah-buah seperti ini. Itu persoalan. Artinya saudara, kita tidak mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita sehingga menghasilkan buah-buah itu. Saudara, di samping buah yang Tuhan inginkan hasil dari hidup kita adalah karya perbuatan yang baik, karakter yang indah, tapi juga saudara keselamatan jiwa yang berharga dari hidup kita. Roma pasal 1 ayat yang ke-13 berkata begini, saudara-saudara,
Aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tapi hingga hari ini, hingga kini selalu aku berhalangan agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Saudara, buah yang dimasukkan di sini bukan bicara tentang 2 buah yang di atas. Tapi buah yang dikatakan di sini lebih spesifik kepada apakah ada buah-buah jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan engkau. Saudara, kenapa Tuhan ampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita hidup kekal dan Tuhan masih izinkan kita untuk hidup di dunia? Tuhan mau pakai hidup engkau untuk berbuah jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Mari kita pikirkan, sejak ini saya jadi orang Kristen di GKI Mangga Besar, adakah jiwa yang saya bawa kepada Tuhan? Saudara-saudara, terus terang saya sangat terharu di momen Natal kita yang tahun lalu. Ada sejumlah anak-anak Tuhan yang komit mau membawa jiwa baru di dalam Natal. Tapi saudara, saya ingin supaya itu bukan program. Membawa jiwa baru sama Tuhan itu bukan program tahunan. Membawa jiwa baru itu ada our lifestyle, our panggilan. Panggilan kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya hari ini, sejauh ini saya menjadi orang Kristen pelayan Tuhan, adakah jiwa baru? Saudara, kita punya, udah gak ada ya. Kita punya tagline. 1 orang bawa 1 jiwa baru. Saudara, saya berharap ini bukan hanya slogan, tapi ini panggilan kita. Dan kita mau melihat apa kita sehat rohani atau tidak sehat rohani. Sejauh mana aku punya hati yang rindu untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Dan ini adalah tantangan bagi kita, saudara. Mari kita pikirkan, saudara. Kehidupan rohani yang sehat adalah hidup yang menghasilkan buah rohani, karya yang baik, karakter yang indah, keselamatan jiwa yang berharga bagi Kristus. Adakah itu menjadi produk buah hidup kita selama kita hidup di dunia ini? Paulus katakan, kalau aku hidup, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Artinya panggilan kita adalah panggilan untuk menghasilkan buah-buah rohani. Nah, saudara, mari kita bertekad untuk memelihara kehidupan rohani kita dengan baik, agar hidup kita menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia melihat anak-anaknya di GKI Mangga Besar menghasilkan buah-buah ini, Tuhan tersenyum, Tuhan senang. Dia melihat kita, orang-orang yang telah menerima anugerah itu, saudara. Checklist lagi boleh, saudara? Boleh, saudara, checklist lagi? Saya harap ini, saudara, sesuatu yang menolong kita untuk tahu apakah kesehatan kita ini ya suam-suam, ataupun semangat-semangat, atau baik, atau seperti apa. Supaya kita tahu membenahi diri kita jauh lebih baik lagi. Lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, lebih baik dari hari ini. Dan karena itulah keinginan dan kerinduan Tuhan. Saudara, jika hidup kita tidak pernah berbuah, kita tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti bicara dengan bahasa manusia yang terbatas, tapi Roh Kudus yang Kau anugerahkan kepada kami mampu menerjemahkan, mampu menetrasikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati pikiran kami, sehingga Roh Kudus menolong kami untuk taat melakukannya. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang Kristen yang punya kehidupan rohani yang sehat di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Makasih Bapak, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.